Selamat pagi, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Pratama, NIM 596. Saya akan mempresentasikan bagaimana sih hubungan masyarakat dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Ini adalah tugas teknologi viktimologi, tugas UAS. Nah, masuk hubungan pemasyarakatan dengan tujuan pidana dalam KUHP nasional. Pemasyarakatan di sini merujuk pada proses penyebaran informasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat. Sedangkan tujuan pidana adalah alasan atau fungsi dari penerapan hukum pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Indonesia. Penjelasan ini saya akan menjelaskan bagaimana pemasyarakatan berkontribusi pada pencapaian tujuan pidana, tantangan yang dihadapi, serta contoh-contoh praktis. Jadi kita dengan secara singkat KUHP dan memberikan landasan yang kuat. Saya akan menjelaskan tentang definisi pemasyarakatan, proses sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, definisi tujuan pidana, fungsi hukum pidana dalam KUHP seperti apa, pencegahan, pembalasan, dan rehabilitasi. Tujuan presentasi saya menjelaskan hubungan antara keduanya, tantangan dan implikasi. Konteksnya KUHP sebagai hukum pidana nasional yang telah direvisi pada tahun 2003 dan yang berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Pengertian tujuan pidana dalam KUHP nasional. Tujuan pidana dalam KUHP Indonesia diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan dijelaskan secara teori, yaitu tujuan pidana pencegahan atau preventif, mencegah terjadinya kejahatan di masa depan melalui efek jerah. 2. Pembalasan retributif, memberikan hukuman yang setimpal atas pelanggaran yang dilakukan. Rehabilitasi, resosialisasi, membantu pelaku kembali ke masyarakat dan membantu pelaku kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik. 4. Perlindungan masyarakat, melindungi kepentingan umum dari ancaman kejahatan. KUHP sebagai hukum pidana nasional menekankan keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan dengan fokus pada keadilan dan kemanfaatan sosial. Misalnya dalam korupsi, tujuan ini tercermin dalam hukuman yang tidak hanya menghukum tetapi juga mencegah pelaku lain. Menurut data Bappenas, kejahatan korupsi berkurang 15% setelah kampanye anti korupsi. Pengertian pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah proses penyebaran informasi hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan dalam konteks hukum. Dalam konteks KUHP, pemasyarakatan dilakukan oleh pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil melalui kampanye, pendidikan, media, dan kegiatan sosial. Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui aturan pidana dan menghindari hal-hal atau pelanggaran hukum pidana. Tanpa pemasyarakatan yang efektif, hukum pidana yang menjadi teks tak mati tanpa dampak nyata. Di Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham sering mengadakan program seperti Hari Kesadaran Hukum. Pengertian pemasyarakatan. Pemasyarakatan didefinisikan sebagai desimasi informasi dan norma hukum kepada
masyarakat guna meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap ketentuan pidana dalam kerangka KUHP. Aktivitas ini dilakukan untuk entitas pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil melalui mekanisme kampanye, pendidikan formal, media massa, serta kegiatan komunitas. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan umum memadai tentang konsekuensi hukum, sehingga mencegah pelanggaran dan mendukung implementasi hukum pidana. Tanpa pemasyarakatan yang efektif, KUHP berpotensi menjadi norma yang inoperatif di Indonesia. Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Kemenkumham menginisiasi program seperti Hari Kesadaran Hukum Nasional Untuk tujuan ini, peran media sosial menjadi signifikan dengan 200 juta pengguna aktif di Indonesia. Memungkinkan diseminasi cepat namun juga rentan terhadap disinformasi. Jadi mekanismenya kampanye, pendidikan, media massa, kegiatan komunitas. Tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan dan pencegahan kejahatan di masyarakat. Selanjutnya, hubungan pemasyarakatan dengan tujuan pidana. Hubungan antara pemasyarakatan dan tujuan pidana dalam KUHP bersifat interdisipliner dan saling mendukung. Pemasyarakatan berperan sebagai instrumen untuk merealisasikan tujuan pidana. 1. Dengan pencegahan. Pemasyarakatan menyediakan pengetahuan tentang risiko hukum sehingga mengurangi insiden kejahatan melalui efek detens. 2. Dengan pembalasan. Melalui sosialisasi, masyarakat memahami legitimasi hukuman sebagai bentuk retribusi yang adil, memperkuat akseptabilitas hukum. Resosialisasi. Pemasyarakatan dapat mengintegrasikan program edukasi bagi pelaku, memfasilitasi reintegrasi sosial dengan perlindungan masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran kolektif, masyarakat berkontribusi aktif dalam pelaporan kejahatan, memperkuat mekanisme perlindungan sosial. Pemasyarakatan memperkuat efektivitas KUHP dengan membentuk budaya hukum yang resilient. Sebagai contoh empiris, kampanye anti narkoba oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN mengakibatkan penurunan pengguna narkoba di kalangan remaja sebesar 20%. Hal ini menunjukkan korelasi langsung dengan tujuan preventif. Studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa pemasyarakatan melalui institusi pendidikan telah menurunkan angka kekerasan remaja, mengkonfirmasi lewat praktisi hubungan ini. Hubungan pemasyarakatan, pencegahan, pengetahuan risiko. Tujuannya pemasyarakat pembalasan legitimasi hukuman, resosialisasi edukasi pelaku, masyarakatan perlindungan, partisipasi masyarakat, tampak meningkatkan efektivitas KUHP. Tantangan dalam pemasyarakatan. 1. Keterbatasan. Meskipun pemasyarakatan memiliki potensi yang signifikan, implementasi dihadapkan pada sebagai tantangan struktural dan operasional. Antara lain 1. Keterbatasan akses. Di wilayah terpencil seringkali tidak terjangkau oleh program sosialisasi atau kurangnya pantauan anggota kepada masyarakatnya. 2. Definisi sumber daya.
Keterbatasan anggaran dan personel menghambat pelaksanaan kampanye. Persepsi negatif. Masyarakat mungkin memandang hukum pidana itu sebagai instrumen dominasi, bukan keadilan. 4. Dinamika teknologi. Media sosial dapat mempercepat diseminasi, namun juga memfasilitasi penyebaran informasi yang tidak akurat. Tantangan ini berpotensi mengganggu pencapaian tujuan pidana sehingga memerlukan inovasi seperti digitalisasi. Contoh, selama pandemi COVID-19, pemasyarakatan offline mengalami penurunan drastis, namun transisi platform digital memberi alternatif atau maju. Namun di daerah pedesaan dengan akses internet terbatas, pendekatan hybrid menjadi imperatif atau kurangnya pantauan. Masuk ke peran pemerintah dalam lembaga pemasyarakatan. Pemerintah dan lembaga hukum memegang peran sentral dalam pemasyarakatan. Kemenkumham atau Kementerian dalam Hukum dan HAM, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, dan Kejagung, Kejaksaan Agung sering mengorganisir workshop serta kampanye pada tingkat internasional. Indonesia berkolaborasi dengan Perserikatan Bangsa atau PBB untuk inisiatif anti korupsi. Namun tantangan seperti korupsi dapat mengerosi kepercayaan publik. Data empiris menunjukkan bahwa tahun 2022 Kemenkumham melatih 5.000 individu dalam program kesadaran hukum. Rekomendasi untuk memperkuat hubungan dengan tujuan pidana mengikuti peningkat transparansi dan keterlibatan masyarakat sipil. Masuk ke paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional. KUHP nasional menandai pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan klasik yang bersifat retributif menuju pendekatan modern yang menekankan aspek rehabilitatif dan restoratif. Hal tercermin ini secara eksplisit dalam pasal 51 KUHP nasional yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Pemasyarakatan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna di kalangan masyarakat. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana yang berguna menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum KUHP Nasional Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak menempatkan penderitaan sebagai tujuan utama pidana, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan sosial yang lebih besar. Pandangan ini sejalan dengan pemidanaan modern harus diarahkan pada upaya perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku, sehingga pidana tidak semata-mata menjadi instrumen pembalasan tetapi juga sarana pembinaan. Masuk ke konsep dan prinsip sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia memiliki dasar hukum utama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem ini lahir sebagai antitesis terhadap sistem kepenjaraan yang bersifat represif dan dehumanis. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan pembinaan warga binaan masyarakat dalam rangka reintegrasi sosial.
Definisi ini menegaskan bahwa tujuan utama pemasyarakatan adalah reintegrasi sosial, yaitu mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat sebagai individu yang baik yang mampu berfungsi secara sosial dan taat hukum. Secara lebih lanjut, sistem pemasyarakatan dilandasi oleh prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Narapidana tidak dipandang sebagai objek penderitaan atau objek yang buruk, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak dan kewajiban. Sistem masyarakat mencerminkan pendekatan pemidanaan yang humanis, karena pemidanaan yang berorientasi pada masyarakat menempatkan bahwa narapidana sebagai manusia yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat yang bertanggung jawab. Hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan tambahan yang tadi. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional bersifat integral dan fungsional. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana implementatif dan tujuan pemidanaan yang dilakukan secara normatif dalam KUHP nasional. 1. Pembinaan terpidana. Tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana sebagaimana diatur dalam pasal KUHP nasional diwujudkan melalui berbagai program pembinaan dalam kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembentukan sikap mental, kesadaran hukum, serta nilai moral. Sedangkan pembinaan kemandirian bertujuan membekali narapidana dengan keterampilan kerja sebagai bekal setelah bebas dari penjara atau masa tahanannya. Pencegahan tindak pidana. Pembinaan yang efektif dalam sistem pemasyarakatan berkontribusi pada pencegahan residivisme. Dengan kata lain, keberhasilan sistem pemasyarakatan menjadi indikator keberhasilan tujuan pemidanaan dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan teori prevensi khusus yang menyatakan bahwa pidana harus mampu mencegah pelaku yang sama untuk mengulangi perbuatannya atau perbuatan melawan hukum. 3. Perlindungan masyarakat dan reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan juga berperan dalam melindungi masyarakat bukan melalui isolasi semata atau hanya karena secara pandangan, tapi melalui upaya menyiapkan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat secara bertanggung jawab. Pendekatan ini sejalan dengan konsep RJ atau restoratif justice yang menekankan pemulihan hubungan sosial akibat tindak pidana hukum. Restoratif justice itu adalah di mana terdakwa itu direhabilitasi, diberi kemudahan untuk bebas secara hukum. Tantangan implementasi. Meskipun secara normatif sistem pemasyarakatan sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional, implementasi masih menghadapi berbagai tantangan seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya program pembinaan atau kurangnya pembina SDM-nya. Oleh karena itu, tanpa dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai, tujuan pemidanaan yang humanis bagaimana dia amanatkan KUHP nasional sulit untuk diwujudkan secara optimal dan benar-benar sulit apabila tidak diwujudkan secara maksimal. Kesimpulan dan rekomendasi. Pemasyarakatan merupakan komponen esensial untuk merealisasikan tujuan pidana dalam KUHP nasional. Melalui sosial yang efektif, masyarakat dapat mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi,
mengurangi insiden kejahatan dan mengoptimalkan fungsi hukum pidana. Kayak penguatan kampanye tadi, terus evaluasi periodik terhadap program pemasyarakatan. Sekian dari saya, terima kasih.